Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim salatan tahullu bihal anqad wa tufarriju bihal qurab wa tuzilu bihal dararat wa hawwinu bihal umur si'ab wa turdika wa turdihi wa tarda biha anna ya rabbal alamin. Alhamdulillah fi hadal yawm naltaqi marratan ukhra fi faslina ay fasl al-awwal syariah wa ma'ana fi hadal yawm min darsi fiqh an-nisa min kitab fatawa wa ahkam al-mar'a fil Islam li Syekh Dr. Syauqi Allam wa fi hadal yawm sanata'allam amma yata'allaqu bi mutafarriqat fil hadar wal ibahah. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kita masih akan melanjutkan pembahasan daripada bab yang telah kita pelajari kemarin, juga masih berkaitan dengan mutafarriqat bainal hadar wal ibahah. Dan semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, kekuatan, Allah istiqomahkan kita selalu berada di jalan Allah, dan Allah mudahkan setiap urusan kita, dan Allah dekatkan kita selalu dengan kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari bersama-sama membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma lillahi ta'ala wal izalatil jahli wa ihya'iddin. Allahumma astur aibah syekhina anna wa la tudhib barakata ilmihi minna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukmu ta'limir rajul lil mar'ah al-ajnabiyyah di halaman 454 pada kesempatan sebelumnya kita juga telah membahas tentang bagaimana hukumnya ta'limur rijal lin nisa, ya, bagaimana laki-laki mengajar perempuan, apakah boleh. Kemudian di sini lebih perinci lagi, bolehkah seorang laki-laki mengajar perempuan asing atau yang bukan saudaranya dan sebagainya. Wasu'al biroja'i takallum bi ifadatina bi hukmi tahfidil rajul al-Qur'an al-mar'ah al-ajnabiyyah sawa'un akana dhalika fi khalwah aw rajulun li majmu'atin min as-sayyidat ilman bitawajudi amakin li tahfidin nisa walakin mawa'iduha ghairu munasib li mawa'idi hadhihi al-mar'ah. Di sini pertanyaannya, bagaimanakah hukumnya apabila seorang wanita atau wanita-wanita muslimah ini menghafal Al-Qur'annya kepada seorang laki-laki, atau misalkan ustadz yang mengajar hafalan Al-Qur'an, tahfidz Qur'annya laki-laki, kemudian yang diajar ini perempuan. Nah, ada di majelis tersebut misalkan hanya ada pengajar tahfidnya satu ustadz, kemudian yang setoran satu perempuan gitu ya, atau misalkan ustadznya satu laki-laki kemudian perempuannya banyak, ya, yang menjadi pertanyaan salah satunya itu. Dan di samping itu ternyata masih ada tempat yang memang khusus untuk hafal, perempuan menghafal dengan spesifikasi bahwa yang mengajarkan juga perempuan gitu ya. Nah, jadi masih ada tempat tahfidz khusus perempuan yang ngajar perempuan, tetapi waktunya tidak cocok dengan wanita yang dia hafalan ke laki-laki ini. Maka si wanita ini memutuskan untuk ikut hafalan Al-Qur'annya di tempat ustadz yang laki-laki gitu ya. Bagaimana hukumnya? Wal jawab, yajuzu syar'an li tahfidzul Qur'an wa ta'limihi min rijal wan nisa 'inda adami wujudi imra'ah taqumu bidzalika. Pada dasarnya hukum seorang wanita ya menghafal Al-Qur'an kepada ustadz laki-laki itu dibolehkan. Atau misalkan ustadz laki-laki mengajarkan Al-Qur'an kemudian mengajarkan tahfidznya kepada wanita, itu dibolehkan. Inda adami wujudi imro'ah taqumu bidzalika, ketika tidak ada wanita atau guru perempuan yang mengajarkan perempuan lainnya.
Wal aslu fi dzalika, karena pada asalnya qauluhu sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Rasulullah SAW bersabda bahwa sebaik-baiknya kamu adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Illa annahu yushtaratu lidzalika an takuna an-nisa fi majmu'ah aw majmu'at. Dengan syarat apa? Dengan syarat dibolehkannya seorang laki-laki mengajarkan tahfidz kepada perempuan dengan syarat si wanita tersebut berada dalam satu majmu'ah atau majmu'at yang banyak. Jadi wa tu'amminal fitnah minal janibaini, dan juga tidak akan timbulnya fitnah di antara laki-laki dan perempuan tersebut. Ya, jadi tadi disyaratkan bahwa perempuannya itu tidak hanya satu orang, misalkan harus misalkan 3, 4 atau majmu'ah atau perkumpulan yang banyak, dan tidak menyebabkan fitnah atau timbulnya mudarat ketika adanya tahfidz antara ustadz laki-laki dengan muridnya yang perempuan. Fa idza kana tahfidz wa ta'lim fi khalwah bainal mar'ah al-ajnabiyyah war rajul fa inna dzalika la yajuz. Nah, namun misalkan pengajaran ini ta'lim atau tahfidz Al-Qur'annya di sini terjadi adanya khalwah, ya, adanya khalwat antara laki-laki dan perempuan, maka itu sangat tidak dibolehkan. Lima fi dzalika min khaufil wuqu'i fil fitnah, karena ditakutkan akan terjadinya apa? Akan terjadinya fitnah. Karena Rasulullah SAW bersabda, la yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa kana syaitanu thalithahuma. Dan janganlah seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang perempuan, ya, karena selain karena kecuali yang ketiganya adalah syaitan. Jadi tidak boleh berdua-duaan. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam ittaqus syubuhat, jauhilah hal-hal yang bersyubhat. Wa fi waqi'ati su'al madama yujadu amakin mukhassasa li tahfidin nisa'il Qur'an fa'al mar'ah al-mas'ul anha an tata'allama al-Qur'an fi hadhihi al-amakin ma'a mathilatiha. Dan menurut Syekh di sini, selama misalkan masih ada tempat tahfidz perempuan dengan perempuan atau guru ustadzah dengan muridnya yang perempuan, maka bagi seorang perempuan yang ingin menghafal atau belajar Al-Quran, lebih baik untuk pergi atau belajar di tempat mukhassas untuk wanita tersebut dengan teman-teman wanita lainnya. Wa alaiha, nah maka seorang wanita ini dia harus mengatur waktunya untuk memungkinkan dia pergi belajar dengan an-nisa muslimat yang lainnya. Fa in lam tastati fa 'alaiha an tahdur ba'du min ta'annusi lahu min sadiqatiha ila manziliha. Nah, kalau misalkan memang belum bisa, maka dia boleh ke ustadz laki-laki tersebut, tapi tidak boleh sendiri, harus dengan teman-teman wanita lainnya supaya ditakuna ma'aha athna ta'allamil Qur'an minal muhafidz. Jadi supaya dia tidak sendiri ketika akan melaksanakan tahfidz atau taklim Al-Qur'an dengan ustadz ar-rijal atau laki-laki tersebut. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Kemudian permasalahan selanjutnya yaitu adalah hukmu ikhtilatil banat ma'al banin fil madaris wal jami'ah. Di sini adalah bagaimana hukumnya kalau misalkan satu sekolah itu ada laki-laki dan perempuan. So, itu kan seperti sekolah umum di Indonesia, ya, bahwa satu sekolah ini ada laki-laki dan ada perempuan. Tapi kalau di pesantren biasanya laki-laki sendiri, perempuan pondoknya berbeda. Begitupun ketika di Mesir kebanyakan sekolah tempat sekolah laki-laki dan tempat sekolah perempuan itu dibedakan, ya. Ataupun jika berdekatan itu beda sekolahnya, sekolah lil banat atau sekolah lil banin. Tapi di Indonesia
satu sekolah itu biasanya banat dan banin disatukan. Ini bagaimana hukum ikhtilatul banat ma'al banin fil madaris wal jami'at fi mukhtalifi marahil ta'lim dan nahiyatid diniyah wa tarbawiyah wal akhlaqiyah wan nafsiyah lisyabab wa tatlubus sa'il bayanul ifada 'anil hukm syar'i gitu ya. Al-ikhtilat bainar rijal wan nisa fil madaris wal jami'ah fi mukhtalifi marahil ta'lim la mani minhu syar'an liman kana dzalika fi hududil adabi wat ta'lim wat ta'alim al-islamiyyah wa kanatil mar'ah muhtashimah fi lubsiha walatadiyah malabisi fadaf la tasifu wa la tashufu amma tahtahu wa la tadhal jasadiha multaziman baghdha basariha. Pada dasarnya ketika di satu sekolah ini ada perempuan dan laki-laki, sebenarnya tidak ada larangan di dalam syariat selama dalam batas kewajaran menurut adab dan syariat Islamiyah, yaitu seorang wanita atau murid perempuan al-banat itu harus memakai pakaian yang syar'i atau tidak terlihat dan tidak menampakkan amat tahtahu minal libas ya, jadi tidak menerawang atau tidak menimbulkan fitnah dan laki-laki bisa menjaga pandangan di situ, maka dibolehkan ya, karena ada qaulu ta'ala An-Nur di dalam surat An-Nur ayat 30, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Amma idza lam taltazimil mar'ah war rajul bi adabi wa ta'alimil islam wa kana ikhtilatahuma mithalu fitnah wa muaddiyan ila adam iltizamir rijal wal mar'ah bima amara Allah bihi fayakunu ihtilat haraman syar'an. Nah, tetapi apabila wanita dan laki-laki di dalam satu sekolah ini tidak bisa menerapkan adab-adab akhlak yang diajarkan oleh agama Islam, dan ikhtilatnya ya, bercampurnya ini di dalam satu sekolah ini menimbulkan fitnah dan malah menyebabkan kepada seorang laki-laki dan perempuan ini tidak mematuhi apa yang diperintahkan oleh Allah, maka disatukan dalam satu sekolah antara laki-laki dan perempuan ini diharamkan secara syariat. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bishawab. Wallahu huwal hadi ilal haqqi wat tariqil mustaqim. Ya, semoga apa yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat, bisa diserap dan bisa diterapkan dan diambil yang baik-baiknya dengan mengambil hikmahnya dan aura positifnya dari apa yang saya ajarkan ya, dengan kitab Fatawa wa Kamil Mar'afil Islam. Dan jangan lupa untuk mengumpulkan catatannya pada malam hari ini. Nafa'anallahu bi'ulumi masyaihina fid dharaini amin. Jazakumullah khair al-husni ihtimam. Apabila ada yang tidak jelas silahkan ditanyakan langsung di WhatsApp. Kemudian apabila ada salah kata mohon maaf yang seluas-luasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.